Ku buat mertua dan suamiku jantungan karena datang ke acara makan malam mewah. Mereka tak tahu bahwa aku pemilik restoran tersebut. Sore itu, udara di sekitar komplek perumahan sederhana tempat Syarifah tinggal terasa hangat. Matahari condong ke barat. Sinarnya menembus sela-sela jendela rumah kecil yang dicat dengan warna krem pucat. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur mungil, serta halaman depan yang ditanami beberapa pot bunga seadanya. Namun, rumah itu selalu tampak rapi karena tangan Syarifah yang telaten merawat setiap sudutnya. Syarifah duduk di ruang tamu, mengenakan daster biru bermotif bunga sederhana. Tangannya sibuk melipat baju-baju cucian yang baru saja diangkat dari jemuran. Sekilas wajahnya terlihat tenang, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, ada semburat lelah yang kerap muncul di matanya. Ia adalah perempuan yang pandai menyembunyikan banyak hal di balik senyumnya, termasuk rasa kecewa dan kesedihan yang seringkali singgah dalam hatinya. Di atas meja ruang tamu terdapat beberapa buku catatan kecil. Buku-buku itu bukan sekadar catatan biasa, melainkan lembaran rencana besar yang selama ini disusun oleh Syarifah. Di sana ia menuliskan detail demi detail tentang bisnis yang ingin dirintisnya. Setiap pengeluaran dicatat, setiap pemasukan dihitung, dan setiap strategi dipikirkan dengan matang. Walau suaminya, Ruben, tak pernah benar-benar menganggap serius rencananya, Syarifah tidak pernah berhenti menulis mimpi-mimpinya di halaman buku itu. Ruben, suaminya, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kontraktor swasta. Dari luar, ia terlihat seperti pria bertanggung jawab, tetapi di balik itu semua, ada sifat angkuh yang sering membuat Syarifah merasa tidak dihargai. Ruben tidak jarang membandingkan dirinya dengan teman-teman kantornya yang hidup lebih mapan. Ia kerap melontarkan kata-kata yang menyakitkan, seolah-olah semua keterbatasan mereka hanya karena Syarifah tidak mampu membawa banyak uang ke dalam rumah. Sementara itu, mertua Syarifah, Buati, adalah sosok perempuan yang keras dan tajam lidahnya. Ia tinggal tidak jauh dari rumah mereka, sehingga hampir setiap hari datang bertandang. Alih-alih memberi ketenangan, kedatangan mertuanya sering membawa komentar pedas. Mulai dari cara Syarifah mengurus rumah, masakan yang disajikan, hingga penampilannya yang sederhana selalu saja jadi bahan kritik. Bagi Buati, menantunya itu tidak pernah cukup baik untuk putranya, Ruben. Syarifah sebenarnya terbiasa dengan segala komentar itu. Namun, ada kalanya hatinya benar-benar terluka, apalagi jika hinaan itu disampaikan di depan keluarga besar atau tetangga. Ia hanya bisa tersenyum pahit sambil menundukkan kepala, menahan air mata agar tidak jatuh. Hari itu, Ruben pulang kerja lebih awal. Syarifah yang masih sibuk di dapur segera menyambutnya. "Kamu pulang cepat, Bang?" tanya Syarifah dengan nada ramah. Ruben meletakkan tas kerjanya di sofa tanpa menjawab, lalu duduk sambil menghela napas panjang. "Capek banget. Tadi di kantor ada rapat panjang. Lain kali tolong siapkan minuman begitu aku datang. Ya, aku butuh segelas teh hangat." Syarifah tersenyum kecil, menahan diri agar tidak tersinggung. Ia segera menuangkan teh hangat ke dalam cangkir dan membawanya ke hadapan Ruben. "Ini, Bang." Ruben menyeruputnya cepat. Lumayan, tapi kurang manis. Lain kali gula tambah sedikit lagi." Sejenak suasana hening. Syarifah kembali ke dapur, melanjutkan kegiatannya memasak sayur lodeh untuk makan malam. Pikirannya melayang jauh, teringat pada kata-kata mertuanya beberapa hari lalu saat ada acara arisan keluarga. Ruben ini terlalu kasihan. Istrinya cuma bisa di rumah, masak pun seadanya, penampilan gak pernah rapi. "Coba kalau kamu menikah sama yang lebih mapan, pasti hidupmu gak sesusah ini," kata Buati waktu itu, di hadapan beberapa saudara. Kalimat itu menusuk hati Syarifah. Ia ingin membalas, tetapi lidahnya keluh. Ia tidak mau memperkeruh suasana, meski hatinya remuk. Yang bisa ia lakukan hanya tersenyum hambar. Walau dalam hati ia berjanji suatu hari nanti akan membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Syarifah memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun, bahkan Ruben sekalipun. Selama bertahun-tahun,
Ia diam-diam membangun bisnis kecil-kecilan. Awalnya ia hanya membuat kue-kue rumahan yang dititipkan ke warung sekitar. Lama-kelamaan, pesanan datang dari tetangga, lalu dari teman-teman mereka. Hasilnya memang tidak besar pada awalnya, tetapi Syarifah pandai mengatur uang. Ia menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya bisa menyewa sebuah tempat kecil yang kelak menjadi cikal bakal restorannya. Namun, semua itu ia sembunyikan rapat-rapat. Ruben tidak pernah tahu, karena setiap kali ia mencoba menceritakan, Ruben malah menertawakannya. Kamu itu jangan mimpi ketinggian. Urus rumah saja belum becus, apalagi mau buka usaha. Kata-kata itu membuat Syarifah memilih untuk bekerja diam-diam. Di tengah lamunannya, suara Ruben memecah keheningan. Besok kita diundang makan malam sama klien kantor. Tempatnya di restoran baru di pusat kota. Aku nggak tahu persis restorannya gimana, tapi katanya mewah. Kamu siap-siap, jangan bikin malu aku. Syarifah terdiam sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu restoran yang dimaksud Ruben. Restoran itu adalah miliknya, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, tetapi tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Mendengar rencana itu, hatinya bergejolak antara bahagia dan cemas. Restoran apa, Bang? Tanyanya berpura-pura tidak tahu. Namanya La Harmoni. Katanya baru dibuka, tapi sudah ramai banget. Kamu jangan pakai baju seadanya. Aku nggak mau klien lihat istriku ketinggalan zaman. Kalau perlu, pinjam baju ke tetangga. Ucapan itu membuat Syarifah semakin terdiam. Ada rasa sakit sekaligus rasa ingin tertawa. Ruben tidak pernah tahu bahwa istrinya adalah pemilik dari restoran yang akan mereka datangi besok. Semua pencapaiannya selama ini dianggap remeh, padahal kenyataannya jauh lebih besar dari yang Ruben bayangkan. Malam itu, setelah Ruben tertidur, Syarifah duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka kembali buku catatan kecilnya, menatap angka-angka yang tercatat di sana. Tangannya mengusap halaman itu dengan lembut, seakan setiap tulisan adalah bukti perjuangannya. Matanya kemudian menatap kosong ke arah jendela. Hatinya berbisik, besok, semua akan berbeda. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti nyata. Mereka akan tahu kalau selama ini mereka salah menilai. Waktu berjalan pelan. Syarifah menutup buku catatannya, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut menghadapi makan malam bersama suami dan mertuanya. Justru, ia menantikan momen itu dengan perasaan yang sulit digambarkan. Hari itu, Syarifah bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden kamarnya membuat wajahnya tampak teduh. Ia menatap sejenak ke arah Ruben yang masih terlelap di sampingnya. Wajah suaminya tenang, tidak ada tanda-tanda beban yang berarti, seolah-olah dunia berjalan sesuai keinginannya. Namun di dalam hati Syarifah, ia tahu pernikahan mereka tidak sedang baik-baik saja. Ada jarak yang semakin hari semakin terasa. Meski belum ada kata yang benar-benar melukai, tapi sikap Ruben dan juga mertua membuatnya sering menahan sesak. Syarifah perlahan bangkit dari ranjang. Ia melangkah ke kamar mandi, mencuci muka, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Ada semburat lelah yang tidak bisa disembunyikan. Ia bukan tidak bahagia, hanya saja kehidupan rumah tangga yang dijalaninya tidak pernah sesuai dengan apa yang ia bayangkan dulu ketika masih gadis. Saat itu, ia mengira menikah dengan Ruben akan membawanya pada kehidupan yang penuh cinta dan penghargaan. Namun, yang sering ia terima justru cibiran, terutama dari Wati, mertuanya, yang tak pernah benar-benar menganggapnya layak. Meski begitu, Syarifah bukan perempuan yang mudah menyerah. Ia menata penampilannya, menyiapkan sarapan sederhana, lalu duduk di meja makan sambil menunggu Ruben bangun. Tidak lama kemudian, Ruben keluar dari kamar dengan langkah malas. Ia mengambil kursi dan duduk, lalu menyalakan ponselnya tanpa banyak bicara. Syarifah hanya menatapnya sekilas, kemudian menuangkan kopi ke dalam cangkir. "Pagi," ucap Syarifah pelan. Ruben hanya mengangguk sambil terus menatap layar ponselnya. Wajahnya serius, sesekali tersenyum tipis,
seolah membaca sesuatu yang menyenangkan. Syarifah mencoba menepis perasaan curiga. Ia tidak ingin pagi itu berubah menjadi pertengkaran hanya karena dugaan. Jadi ia memilih diam, menyibukkan diri dengan roti bakar di hadapannya. Selesai sarapan, Ruben buru-buru berpamitan. "Aku ada urusan penting, mungkin pulangnya agak malam," katanya singkat. Syarifah hanya mengangguk. Meski di dalam hati ada rasa ingin bertanya urusan apa yang begitu sering membuat suaminya pulang larut. Namun bibirnya terkunci. Ia tahu jika bertanya hanya akan menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Jadi ia biarkan Ruben pergi. Dan rumah kembali hening. Hari itu, Syarifah memutuskan untuk mengunjungi restoran miliknya. Tempat itu adalah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tidak ada seorang pun dari keluarga Ruben yang tahu bahwa restoran besar dan mewah itu adalah miliknya. Ia sengaja merahasiakan semuanya, karena ia ingin melihat sejauh mana mertua dan suaminya akan meremehkan dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa meski sering dianggap tidak berguna, dirinya mampu berdiri tegak dengan usaha yang ia bangun sendiri. Setibanya di restoran, Syarifah disambut hangat oleh para karyawan. Mereka semua sudah tahu bahwa wanita yang selalu datang dengan sederhana itu adalah pemilik mereka. Syarifah berjalan berkeliling, memeriksa dapur, memeriksa persediaan, dan memberi arahan pada manajer. Restoran itu sedang bersiap untuk acara makan malam besar dengan sejumlah tamu penting yang akan datang beberapa minggu ke depan. Syarifah ingin segalanya berjalan sempurna, karena ia berencana mengundang Ruben dan juga Wati ke acara itu, tanpa memberitahu identitas aslinya lebih dulu. Ia ingin melihat bagaimana reaksi mereka saat tahu bahwa dirinya adalah pemilik tempat yang megah itu. Sore hari, setelah mengurus berbagai hal di restoran, Syarifah kembali ke rumah. Rumah tampak sepi. Ruben belum pulang. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Pikirannya melayang-layang, membayangkan bagaimana nanti jika semua terbongkar. Ia tidak tahu apakah Ruben akan marah atau menyesal, tapi satu hal yang pasti, Wati pasti akan kaget bukan main. Bayangan itu saja sudah membuatnya tersenyum kecil. Malam harinya, Ruben pulang dengan wajah lelah. "Aku langsung tidur, jangan diganggu," katanya singkat sebelum masuk ke kamar. Syarifah menatap punggung suaminya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Tapi sekali lagi ia menahan diri. Semua akan terjawab nanti, pada waktunya. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah tangga tidak banyak berubah. Ruben tetap sering pulang larut. Wati tetap sering mengirim pesan sindiran yang membuat Syarifah menahan air mata. Namun di balik semua itu, ia tetap menata rencana besar. Ia mengatur acara makan malam mewah di restorannya, memesan dekorasi terbaik, memilih menu spesial, dan memastikan semua detail sempurna. Ia ingin hari itu menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ruben maupun Wati. Suatu siang, Wati datang berkunjung ke rumah. Wanita itu duduk di ruang tamu dengan wajah angkuh, seperti biasa. "Esye, kamu ini gimana sih? Masa Ruben pulang kerja selalu kelihatan capek? Kamu kurang ngurusin dia, ya?" tanyanya sinis. Syarifah menunduk, menahan diri agar tidak terpancing emosi. "Ruben memang akhir-akhir ini sibuk, Bu. Saya sudah berusaha yang terbaik." Wati mendengus. "Sibuk apa? Jangan-jangan kamu nggak bisa ngasih dia kenyamanan. Makanya dia cari di luar. Kalau kamu bisa jadi istri yang baik, Ruben nggak akan kelihatan stres begitu." Perkataan itu menusuk hati Syarifah, tapi ia memilih diam. Ia tahu melawan hanya akan membuat Wati semakin puas. Namun di dalam hatinya, api semangat semakin menyala. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak terus-menerus. Waktunya akan datang untuk membalikan semua keadaan. Beberapa hari kemudian, undangan acara makan malam mewah mulai disebarkan. Namun untuk Ruben dan Wati, undangan itu datang dengan cara khusus. Syarifah tidak menuliskan namanya sebagai pemilik, melainkan menggunakan nama manajernya. Ia ingin kejutan itu benar-benar terasa. Ketika Ruben menerima undangan itu di kantor, ia sempat bingung. "Aneh, siapa yang ngundang ke acara makan malam sebesar ini?" gumamnya. Tapi karena acaranya terlihat bergengsi,
Ruben memutuskan untuk hadir. Apalagi Wati sangat antusias begitu mendengar kabarnya. Hari-hari menuju acara, Syarifah semakin sibuk. Ia bolak-balik restoran, mengatur segalanya, bahkan sampai larut malam. Namun di depan Ruben, ia tetap berusaha terlihat biasa saja. Ia tidak ingin rencananya ketahuan. Ruben sendiri tidak terlalu memperhatikan, karena pikirannya lebih sering melayang entah kemana. Ia terlihat semakin sering tersenyum sendiri saat menatap ponselnya, dan itu membuat hati Syarifah semakin panas, meski ia tidak menampakkannya. Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu pun semakin dekat. Restoran sudah disiapkan dengan dekorasi megah. Meja-meja ditata dengan bunga segar, lampu kristal menggantung indah, dan musik lembut mengalun dari sudut ruangan. Semua karyawan sudah diberi arahan untuk menjaga rahasia besar, bahwa pemilik sesungguhnya dari restoran itu adalah Syarifah. Syarifah berdiri di salah satu sudut ruangan, menatap hasil kerjanya dengan senyum penuh kebanggaan. Malam itu akan menjadi malam yang panjang, malam yang akan mengubah segalanya. Ia tahu hatinya mungkin akan terluka ketika melihat kebenaran tentang Ruben, tapi ia juga yakin malam itu akan menjadi bukti bahwa dirinya bukanlah perempuan yang pantas diremehkan. Hari-hari Syarifah berjalan dengan ritme yang semakin teratur setelah ia mulai menemukan pola kerja yang sesuai di restoran. Meskipun begitu, ada banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Ruben, suaminya, tetap menganggap Syarifah sebagai perempuan sederhana yang hanya bisa mengurus rumah, sementara ibunya, Wati, masih sering meremehkan dan menyindir dalam banyak kesempatan. Syarifah memilih diam, menelan semua perkataan yang menyakitkan, karena ia tahu, semua itu hanya sementara. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia rancang, sesuatu yang kelak akan membuat orang-orang itu terdiam tanpa bisa berkata apapun. Pagi itu, restoran sudah mulai ramai ketika jam baru menunjukkan pukul 8. Beberapa karyawan sudah menata meja, sementara para koki menyiapkan bahan masakan untuk menu siang. Syarifah berkeliling, memerhatikan detail demi detail, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan standar yang sudah ia tetapkan. Tatapannya tajam, tapi tidak menakutkan. Justru ada wibawa yang membuat para karyawan segan sekaligus hormat. "Bu, untuk malam ini ada booking dari perusahaan besar. Mereka minta ruang VIP," ujar Raka, manajer restoran yang sudah lama dipercaya Syarifah. Syarifah mengangguk. "Pastikan semua peralatan dicek 2 kali. Jangan sampai ada yang luput. Kita harus tampil sempurna. Oh iya, untuk menu, saya yang tentukan langsung. Biar ada kesan eksklusif." "Baik, Bu." Setelah memberi instruksi, Syarifah kembali masuk ke ruangannya. Di sana, ia membuka catatan kecil yang berisi rencana-rencana besar. Ia menuliskan target bulanan, kerjasama dengan beberapa supplier, hingga rencana promosi besar yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik meja kerja yang terlihat sederhana itu, tersimpan banyak rahasia yang kelak membuat semua orang tercengang. Sementara itu, di rumah, Ruben sedang duduk di ruang tamu dengan wajah kesal. Ia baru saja mendapat telepon dari ibunya, Wati. "Ruben, aku benar-benar tidak mengerti dengan istrimu. Apa saja yang dia lakukan di luar rumah? Dia pulang sering terlambat. Alasan katanya kumpul dengan teman atau urusan keluarga. Jangan-jangan ada yang disembunyikan darimu." Suara Wati terdengar penuh kecurigaan. Ruben menghela napas panjang. "Bu, jangan berprasangka buruk. Syarifah hanya sibuk dengan urusannya. Mungkin membantu saudaranya atau apalah." "Ah, kamu itu terlalu polos. Kamu kira perempuan itu bisa dipercaya begitu saja? Dia kan bukan dari keluarga berada. Bisa jadi dia melakukan sesuatu di belakangmu. Kamu jangan buta. Ruben, dengarkan kata ibu." Ucapan Wati menusuk hati Ruben, tapi entah kenapa, ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai tergoda untuk percaya. Selama ini, ia memang tidak terlalu memerhatikan apa saja yang dilakukan Syarifah. Ia sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sibuk dengan dunianya yang penuh dengan ambisi. Perlahan, benih curiga itu tumbuh. Siang harinya, Ruben bertemu dengan Andini.
Wanita itu adalah rekan kerjanya yang sudah lama berhubungan dengannya secara diam-diam. Mereka bertemu di sebuah kafe, duduk berdua sambil berbincang santai. "Anda kelihatan murung, Mas. Ada masalah di rumah?" tanya Andini sambil tersenyum manis. Ruben hanya menatap gelas kopinya. "Entahlah, Ibu curiga sama Syarifah. Katanya dia menyembunyikan sesuatu. Aku jadi bingung sendiri. Selama ini aku nggak pernah benar-benar tahu apa yang dia lakukan di luar rumah." Andini pura-pura prihatin. Mungkin memang ada yang dia sembunyikan. Perempuan kalau terlalu sering keluar tanpa alasan jelas, biasanya begitu. Mas harus lebih waspada. Jangan-jangan dia punya dunia lain yang nggak Mas ketahui. Ucapan itu membuat pikiran Ruben semakin kusut. Ia tidak sadar bahwa Andini sedang menyalakan bara api dalam rumah tangganya. Di sisi lain, Syarifah sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi bahan pembicaraan. Ia justru fokus memikirkan acara makan malam mewah yang akan segera ia adakan. Acara itu akan menjadi titik balik, sebuah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia sengaja merancang acara itu agar Ruben dan Wati datang, tanpa mereka sadari bahwa sang tuan rumah sebenarnya adalah Syarifah sendiri. Sore itu, setelah semua persiapan hampir selesai, Syarifah duduk di ruang kerjanya dengan wajah serius. Ia menatap undangan yang sudah dicetak rapi. Undangan itu ditujukan kepada keluarga besar Ruben, termasuk Wati. Dengan nama perusahaan yang menjadi front dari restorannya, undangan itu terlihat resmi dan berkelas. Tidak ada yang akan curiga bahwa di balik semua itu ada tangan Syarifah yang bekerja diam-diam. "Waktu sudah dekat," gumamnya pelan. "Aku harus memastikan semuanya berjalan sempurna." Malamnya, ketika ia pulang ke rumah, Ruben sudah menunggu dengan wajah dingin. "Kamu dari mana saja?" tanya Ruben begitu Syarifah masuk. Syarifah terkejut dengan nada suara suaminya. "Aku ada urusan sebentar." "Kenapa? Ada yang salah?" "Urusan apa? Jangan bilang sama aku kalau kamu ketemu orang lain." Alis Syarifah mengernyit. "Maksudmu apa, Mas? Aku ini istrimu. Aku nggak akan melakukan hal yang merusak rumah tangga kita." Ruben menghela napas keras. "Ibu bilang kamu sering keluar tanpa alasan jelas. Kamu pikir aku nggak curiga? Jangan main-main sama aku, Syarifah." Syarifah diam, mencoba menahan amarahnya. Ia tahu, jika ia mengatakan kebenaran sekarang, semua rencananya akan berantakan. Maka ia hanya memilih tersenyum tipis. "Kalau Mas memang curiga, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang jelas, aku nggak pernah macam-macam. Aku ini hanya ingin membuat sesuatu yang baik untuk kita." Jawaban itu membuat Ruben semakin bingung. Ia ingin terus mendesak, tapi ada sesuatu dalam sorot mata Syarifah yang membuatnya urung. Ada ketegasan sekaligus ketenangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, Syarifah berbaring di ranjang dengan pikiran penuh rencana. Sementara Ruben gelisah, tidak bisa tidur nyenyak. Benih kecurigaan dalam dirinya semakin tumbuh, terutama karena bisikan Andini yang terus mengganggunya. Hari-hari berikutnya, ketegangan di rumah semakin terasa. Ruben lebih sering diam. Wati semakin banyak mengeluarkan sindiran, sementara Syarifah tetap tenang, seolah tidak terguncang sama sekali. Namun di balik ketenangan itu, ada persiapan besar yang semakin mendekati puncaknya. Satu persatu undangan makan malam mewah itu sudah sampai ke tangan para undangan. Wati menerima undangan itu dengan penuh rasa bangga. "Lihat ini, Ben. Kita diundang ke acara makan malam di restoran paling mewah di kota ini. Tuan rumahnya perusahaan besar. Kamu harus ikut. Kita harus tampil berkelas." Ruben mengangguk tanpa banyak bicara. Dalam hatinya, ia sedikit heran kenapa tiba-tiba ada undangan seperti itu. Tapi ia tidak menaruh curiga. Di sisi lain, Andini yang mengetahui rencana makan malam itu dari Ruben justru merasa penasaran. Ia diam-diam berniat ikut hadir, untuk melihat bagaimana semua akan berlangsung. Syarifah tersenyum puas ketika mendengar laporan dari manajernya bahwa semua undangan sudah diterima. Ia tahu, waktu pembuktian semakin dekat. Tak lama lagi, Ruben, Wati,
dan bahkan Andini akan melihat siapa sebenarnya Syarifah. Mereka akan terdiam, tidak bisa lagi meremehkan, karena kenyataan akan berbicara jauh lebih lantang daripada kata-kata. Syarifah duduk termenung di ruang tamu rumahnya, memandangi secangkir teh hangat yang sejak tadi hanya disentuh uapnya saja. Hari-hari terasa semakin berat, bukan hanya karena ucapan pedas mertuanya, Wati, yang tidak pernah berhenti merendahkan, tapi juga karena sikap Ruben yang semakin sulit ditebak. Suaminya itu lebih sering pulang larut malam, entah dengan alasan pekerjaan atau pertemuan yang tidak jelas. Rasa curiga mulai menyelinap di hati Syarifah, meski ia selalu mencoba menepis pikiran buruk demi mempertahankan rumah tangganya. Pagi itu, Ruben berangkat dengan terburu-buru. Ia bahkan tidak sempat meneguk kopi yang sudah disiapkan Syarifah sejak subuh. Benar-benar sibuk, atau pura-pura sibuk, batin Syarifah. Namun bibirnya tetap terkatup rapat. Ia memilih diam, tidak ingin memicu pertengkaran di pagi hari. Setelah Ruben pergi, Syarifah membuka buku catatan yang berisi rencana besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Di sana ada sketsa awal konsep restoran mewah yang ingin ia dirikan. Restoran yang bukan hanya sekadar tempat makan, melainkan tempat bergengsi yang mampu menunjukkan kelas dan martabat. Ia ingin sekali mewujudkan itu, bukan sekadar untuk membuktikan kepada mertuanya, tapi juga sebagai bentuk penghargaan untuk dirinya sendiri yang selama ini hanya dipandang rendah. Langkahnya untuk merealisasikan mimpi itu tidak mudah. Ia harus pintar menyusun strategi, apalagi tanpa dukungan Ruben. Justru Ruben sering menganggap ide-ide Syarifah sebagai angan-angan belaka. Tidak usah mimpi yang macam-macam, SY, fokus saja urus rumah. Ucapan Ruben semalam masih terngiang jelas. Namun, hati kecil Syarifah menolak tunduk begitu saja. Ia merasa memiliki kemampuan, apalagi latar belakang pendidikannya di bidang manajemen bisnis bisa menjadi modal besar. Perlahan, ia mulai menghubungi beberapa rekan lama semasa kuliah yang kini sukses berkarir di bidang kuliner dan investasi. Dari sanalah, semangat Syarifah semakin menyala. Siang hari, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari salah satu sahabat lamanya. Farah, masuk. Syar, aku ada kenalan investor dari Jakarta. Dia tertarik kalau kamu serius dengan konsep restoran. Kapan bisa ketemu? Jantung Syarifah berdegup kencang. Pesan itu seperti titik terang di tengah kegelapan. Ia segera membalas dengan penuh semangat, menanyakan jadwal pertemuan. Setelah beberapa kali komunikasi, disepakati bahwa mereka akan bertemu akhir pekan nanti di sebuah kafe di pusat kota. Hari pertemuan tiba, Syarifah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia mengenakan blus sederhana berwarna biru muda, dipadukan dengan rok panjang berwarna krem. Penampilannya terkesan rapi namun tidak berlebihan. Dengan membawa map berisi proposal restoran yang sudah ia susun dengan detail, ia melangkah mantap menuju kafe tempat janjian. Di sana, Farah sudah menunggu bersama seorang pria parubaya yang berpenampilan elegan. Pria itu bernama Pak Jaya, seorang investor yang sudah banyak menanamkan modal di berbagai usaha kuliner. Jadi ini Syarifah? Wah, saya dengar dari Farah, konsep kamu menarik sekali. Sapa Pak Jaya dengan ramah. Syarifah tersenyum sopan, lalu mulai mempresentasikan konsep restorannya. Ia menjelaskan detail mulai dari target pasar, desain interior, menu andalan, hingga strategi pemasaran. Semua disampaikan dengan penuh percaya diri. Sesekali Pak Jaya mengangguk, terlihat kagum dengan cara penyampaian Syarifah. Setelah presentasi selesai, Pak Jaya berkomentar, "Konsep kamu sangat matang. Saya suka dengan detailnya. Tapi, tentu kita butuh perhitungan modal yang jelas." Syarifah membuka lembar berikutnya dalam proposalnya, menunjukkan perkiraan biaya pembangunan, operasional, hingga proyeksi keuntungan. Dengan tenang ia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Farah yang duduk di samping hanya bisa kagum melihat bagaimana sahabatnya itu begitu cerdas dan penuh keyakinan. Akhirnya, Pak Jaya menyatakan ketertarikannya. "Saya akan pertimbangkan serius. Kalau tidak ada hambatan, kita bisa mulai dalam waktu dekat. Tapi saya minta satu syarat. Kamu yang harus turun langsung memimpin restoran ini."
Saya tidak mau hanya jadi pemodal tapi pengelolaannya setengah hati. Mendengar itu, hati Syarifah bergetar. Ia merasa seperti mimpi yang mulai berubah nyata. Dengan tegas ia mengangguk. Tentu, Pak, saya akan turun langsung. Ini bukan hanya bisnis bagi saya, tapi mimpi yang ingin saya wujudkan. Sepulang dari pertemuan itu, Syarifah tersenyum sepanjang perjalanan. Ia merasa ada harapan besar di depan matanya. Namun, ia juga sadar jalan ke sana tidak akan mudah. Ia harus menyembunyikan langkah-langkahnya dari Ruben dan mertuanya. Setidaknya sampai semua benar-benar siap. Malam harinya, Ruben pulang lebih larut dari biasanya. Wangi parfum wanita asing tercium samar dari bajunya. Hati Syarifah mencelos. Namun ia memilih untuk diam. Ia tahu, jika ia menanyakan, Ruben akan mencari 1000 alasan untuk menutupi. Maka, ia hanya menatap Ruben yang langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Syarifah duduk di ruang makan, menatap kosong ke arah meja makan yang penuh dengan hidangan yang tak tersentuh. Ada rasa perih, tapi juga tekad yang semakin menguat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan selamanya berada di posisi terhina. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk harga diri yang selama ini diinjak-injak. Hari-hari berikutnya, Syarifah semakin sibuk mempersiapkan proyek restorannya. Ia bolak-balik bertemu dengan arsitek interior, chef profesional, hingga pemasok bahan baku. Semua dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan Ruben. Setiap kali Ruben bertanya kenapa ia sering keluar rumah, Syarifah hanya menjawab, "Ada urusan sama Farah." Ruben tidak curiga, justru semakin larut dengan dunianya sendiri. Entah pekerjaan atau sesuatu yang lain, Syarifah tidak lagi peduli. Fokusnya kini hanya satu, mewujudkan restoran impiannya. Di tengah kesibukan itu, Wati tetap saja melontarkan komentar pedas setiap kali berkunjung. "SY, coba deh kamu jangan terlalu banyak keluar rumah. Ibu malu kalau tetangga lihat menantu perempuan sering keluyuran. Kayak nggak ada kerjaan di rumah." Syarifah hanya menahan senyum. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja waktunya, Bu. Akan ada hari di mana ibu tidak lagi bisa meremehkan aku." Pagi berikutnya, sebuah keputusan besar diambil. Syarifah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pak Jaya. Restoran itu resmi akan dibangun dengan nama yang sudah ia siapkan, Lumiere Dineo Lounge, sebuah tempat makan mewah dengan konsep elegan namun tetap hangat. Langkah besar sudah dimulai. Syarifah tahu, badai pasti datang menghadang. Namun ia tidak gentar. Ia siap menghadapi semuanya, termasuk menghadapi kenyataan pahit tentang suami dan mertuanya yang suatu saat pasti akan terkejut dengan siapa sebenarnya dirinya. Pagi di rumah sederhana Syarifah terasa berbeda kali ini. Ia terbangun dengan perasaan yang campur aduk, antara lelah, bingung, dan juga mencoba menata hati yang semakin sering diguncang. Malam sebelumnya, pertengkaran dengan Ruben kembali terjadi. Awalnya hanya tentang masalah sepele, seperti soal uang belanja rumah tangga yang menurut Ruben terlalu boros, tetapi akhirnya meluas menjadi caci maki tentang kehidupan mereka secara keseluruhan. Syarifah menatap wajahnya di cermin. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, sisa air mata yang mengering di sudut mata, dan guratan lelah yang makin jelas. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. "Aku tidak boleh hancur. Aku harus tetap kuat," gumamnya lirih. Di meja makan, Ruben sudah duduk sambil menatap layar ponselnya. Ia mengenakan kemeja rapi. Rambutnya disisir ke belakang dengan wangi parfum yang menusuk hidung. Penampilan yang terlalu rapi untuk sekadar pergi bekerja. Syarifah memperhatikan dengan tenang, meski dalam hatinya ada rasa curiga yang semakin menumpuk. "Selamat pagi," ucap Syarifah pelan. Ruben tidak menoleh, hanya mengangguk singkat tanpa melepaskan pandangan dari ponsel. Syarifah meletakkan piring berisi roti dan telur di hadapannya. "Aku sudah siapkan sarapan. Makanlah dulu sebelum pergi." Balas Ruben datar. Tangannya tetap sibuk mengetik sesuatu. Diam-diam, Syarifah memperhatikan. Dari sudut pandangannya, layar ponsel Ruben menampilkan sebuah pesan dengan nama yang tak asing lagi, Andini.
Ada percakapan yang terlihat singkat. Andini mengirim emoji senyum dengan hati. Ruben membalas dengan janji akan segera bertemu setelah urusannya selesai. Dada Syarifah terasa sesak. Tetapi ia menahan diri agar tidak bertanya atau menuduh. Ia tahu, kalau ia berani membuka mulut sekarang, Ruben pasti akan marah besar, menyalahkan dirinya, dan bahkan mungkin meninggalkan rumah dengan lebih kasar dari sebelumnya. Jadi, ia memilih diam, menyimpan luka itu di dalam hati. "Ruben," suara Syarifah akhirnya terdengar pelan. "Aku ingin bicara soal tabungan. Kita harus memikirkan biaya sekolah anak tahun depan." Ruben mendengus kesal, meletakkan sendoknya dengan kasar. "Kamu ini tidak bisa pilih waktu, ya? Aku mau berangkat kerja. Sudah disodorin urusan uang terus. Kamu pikir aku ini mesin uang? Aku kerja siang malam, tapi kamu maunya cuma minta, minta, dan minta." Syarifah terdiam, menunduk menahan perasaan. "Ya sudah, aku tidak bahas sekarang. Nanti malam saja kalau kamu sudah tenang," ujarnya dengan nada yang berusaha selembut mungkin. Ruben mendengus lagi, mengambil jasnya, lalu berjalan keluar tanpa pamit. Syarifah menatap pintu yang menutup dengan keras. Air matanya kembali mengalir. Tetapi kali ini ia segera mengusapnya. Ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ada banyak hal yang harus ia kerjakan. Hari itu, setelah membereskan rumah, Syarifah memutuskan pergi ke pasar. Ia berjalan dengan langkah mantap, membawa tas belanja. Beberapa pedagang di pasar sudah mengenalnya. Mereka menyapa dengan ramah, dan Syarifah selalu membalas dengan senyum tulus. Namun, di tengah keramaian pasar, ia melihat seseorang yang membuat langkahnya terhenti. Di sebuah kios buah, berdiri Andini. Wanita itu mengenakan gaun sederhana tetapi tetap terlihat menawan. Ia tertawa kecil sambil memegang ponsel, dan sekali lagi, nama Ruben terlihat jelas di layar ponselnya. Syarifah menatap lama dari kejauhan. Dunia seakan berhenti sejenak. Jadi, benar dugaannya selama ini. Andini bukan hanya sekadar teman lama Ruben, bukan sekadar kenalan biasa. Ada hubungan yang jauh lebih dekat. Namun, bukannya menghampiri, Syarifah memilih berbalik. Ia tidak ingin membuat keributan di pasar. Yang ia butuhkan adalah bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa lagi dibantah Ruben nanti. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai rencana. Ia tahu, tidak mungkin terus diam. Ada harga diri yang harus ia jaga. Ada masa depan yang tidak boleh hancur begitu saja hanya karena suami dan mertuanya menganggapnya lemah. Sore itu, rumah mendadak ramai oleh kedatangan Wati, ibu mertua Syarifah. Seperti biasa, Wati masuk tanpa mengetuk pintu, langsung melangkah ke ruang tamu sambil menenteng tas besar. "Syarifah," suara Wati lantang memenuhi ruangan. "Mana Ruben? Dia ada di rumah." Syarifah buru-buru keluar dari dapur, menyambut dengan senyum kaku. "Selamat sore, Bu. Ruben belum pulang kerja." "Kerja? Atau jalan sama siapa lagi? Jangan-jangan sama Andini?" Ucapan itu menusuk dada Syarifah. Matanya terbelalak sebentar, tapi segera ia menunduk. "Saya tidak tahu, Bu. Mungkin masih di kantor." Wati mendengus. "Kamu ini istri atau bukan? Suami sendiri saja tidak tahu kemana. Kalau kamu tidak bisa jaga suami, jangan salahkan kalau dia cari yang lain." Kata-kata itu menampar hati Syarifah. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa Ruben memang sudah bersama orang lain, tetapi ia menahan diri. "Bukan waktunya. Maaf, Bu. Saya akan lebih memperhatikan Ruben ke depannya," jawabnya pelan. Wati mendengus lagi, lalu duduk di kursi sambil mengeluh panjang lebar. Ia membicarakan kekurangan Syarifah dari A sampai Z, mulai dari masakan, penampilan, hingga cara mendidik anak. Syarifah hanya diam, membiarkan omelan itu lewat seperti angin yang menusuk telinga. Namun, di dalam hati, ia menyimpan luka yang makin dalam. Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus menjadi bulan-bulanan. Ada saatnya ia harus menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Malam tiba. Ruben pulang lebih larut dari biasanya.
Wajahnya tampak lelah, tetapi aroma parfum mahal masih menempel jelas. Syarifah sudah menunggu di meja makan dengan makanan hangat yang ia siapkan. "Kenapa baru pulang?" tanyanya lembut. Ruben mendesah. "Banyak urusan kantor." Syarifah menatap dalam, mencoba mencari jawaban di wajah suaminya. "Benarkah? Atau ada urusan lain?" Ruben melotot. Suaranya meninggi. "Maksud kamu apa? Jangan nuduh kalau tidak punya bukti." Syarifah tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku akan cari bukti. Dan saat aku menemukannya, aku harap kamu siap." Ruben membanting sendoknya, berdiri, lalu pergi ke kamar tanpa makan. Syarifah menatap punggungnya yang menjauh. Tangannya mengepal, matanya berkilat penuh tekad. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi menjadi istri yang hanya diam. Ada cara yang lebih elegan, lebih halus, tapi juga lebih mematikan untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Ia sudah punya rencana, dan langkah kecilnya akan segera dimulai. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi, Syarifah duduk di ruang kerja kecilnya. Ia membuka sebuah map berisi dokumen penting, sertifikat kepemilikan restoran yang selama ini ia kelola diam-diam. Tidak ada yang tahu, bahkan Ruben dan Wati. Restoran itu tumbuh dari jerih payahnya selama bertahun-tahun, dari tabungan yang ia kumpulkan dengan cermat, hingga dukungan dari sahabat lamanya yang percaya pada kemampuannya. Dan kini, restoran itu menjadi salah satu tempat makan paling bergengsi di kota. Syarifah tersenyum kecil sambil menyentuh dokumen itu. "Suatu hari nanti, kalian akan tahu siapa sebenarnya aku," bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya membawa Syarifah pada rutinitas yang semakin padat. Ia tidak hanya mengurus dapur dan karyawan di restorannya, tetapi juga mulai aktif menghadiri pertemuan bisnis dengan rekan-rekan sesama pemilik restoran besar di Jakarta. Kesibukan itu sama sekali tidak membuatnya merasa lelah. Justru sebaliknya, ia merasa lebih hidup. Namun, di sisi lain, rumah tangganya dengan Ruben semakin terasa hampa. Syarifah berusaha menutupi semuanya. Di depan Ruben, ia tetap menunjukkan wajah ramah dan penuh perhatian. Ia menyapa Ruben setiap kali suaminya pulang, menyiapkan makanan di meja makan, meski seringkali Ruben hanya duduk sebentar lalu pamit keluar dengan alasan pekerjaan. Dalam hati, Syarifah sudah bisa menebak kemana langkah suaminya pergi. Nama Andini sudah menjadi bayangan yang sulit ia lepaskan dari kepalanya. Malam itu, setelah selesai memeriksa laporan penjualan restoran, Syarifah pulang ke rumah lebih cepat. Ia berharap bisa makan malam bersama Ruben, sesuatu yang jarang mereka lakukan akhir-akhir ini. Ia memasak sendiri sup hangat, tumis sayuran, dan ayam panggang kesukaan Ruben. Semua tertata rapi di meja makan. Ia bahkan menyalakan lilin kecil untuk memberikan suasana lebih hangat. Namun, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ruben tak kunjung datang. Telepon yang Syarifah lakukan tidak diangkat. Hanya masuk ke pesan suara. Syarifah duduk sendirian di meja makan, menunggu dengan sabar meski perasaan kecewa mulai menekan dadanya. Makanan yang masih mengepul perlahan mendingin, dan lilin yang ia nyalakan hampir padam. Akhirnya, pintu rumah terbuka. Ruben masuk dengan langkah agak tergesa. Aroma parfum perempuan tercium samar dari bajunya, membuat dada Syarifah bergetar. Namun, ia berusaha menenangkan diri. "Mas, aku masak makanan kesukaanmu. Sudah aku tunggu dari tadi," ucap Syarifah pelan. Ruben melirik meja makan sekilas, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah makan di luar. Capek banget. Pengen langsung istirahat." Tanpa menunggu tanggapan, Ruben melangkah menuju kamar. Syarifah menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar. Hatinya perih seperti disayat. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Di dalam hati, ia berbisik, "Kalau memang aku bukan lagi orang yang bisa membuatmu bahagia, setidaknya aku akan membuatmu menyesal karena meremehkanku." Keesokan paginya, Syarifah bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan setelan kerja rapi, menata rambutnya dengan apik. Hari itu, ia dijadwalkan bertemu dengan seorang investor asing yang tertarik menanamkan modal di restorannya.
Pertemuan itu sangat penting, sebab jika berjalan lancar, jaringan restorannya bisa berkembang ke beberapa kota besar lain. Di ruang rapat, Syarifah tampil percaya diri. Ia menjelaskan konsep restoran, laporan keuangan, dan rencana ekspansi dengan detail. Investor yang hadir tampak terkesan dengan caranya berbicara. Pada akhir pertemuan, kesepakatan awal pun tercapai. Setelah pertemuan selesai, Syarifah menerima pesan singkat dari salah satu karyawannya. "Bu, tadi ada ibu-ibu datang mencari ibu. Namanya Bu Wati. Katanya mertua ibu. Dia kelihatan marah-marah, tapi saya sudah minta beliau untuk datang lain waktu." Syarifah terdiam beberapa saat membaca pesan itu. Ia bisa membayangkan dengan jelas wajah Wati yang menyeringai meremehkan. Tidak ada satupun hari yang berlalu tanpa mertua itu mencari celah untuk menjatuhkan harga dirinya. Malamnya, Ruben kembali pulang larut. Namun kali ini ia sempat menyebut nama ibunya. "Tadi mama ke rumah makanmu, ya? Dia cerita kalau ditolak sama karyawanmu." Syarifah menoleh. "Aku tidak diberitahu sebelumnya. Lagi pula, kalau mama datang dengan cara baik-baik, tentu aku akan sambut. Tapi kalau marah-marah di depan pelanggan, aku harus menjaga nama baik restoran, Mas." Ruben menghela napas panjang. Wajahnya tampak kesal. "Kamu seharusnya bisa lebih sabar menghadapi mama. Jangan sampai dia merasa tidak dihargai." Kata-kata itu menusuk hati Syarifah. Selama ini, justru dialah yang selalu berusaha menghargai dan menjaga hubungan dengan mertua. Meski hampir setiap hari ia mendapatkan hinaan dan sindiran pedas. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin bertambah. Wati semakin sering menelpon Ruben, mengadu dengan berbagai alasan, membuat hubungan rumah tangga mereka makin renggang. Syarifah tahu, semua ini tidak lepas dari ulah Andini juga. Ia pernah mendengar kabar dari seorang kenalannya bahwa Andini sering terlihat bersama Ruben di sebuah kafe mewah. Di tengah segala beban itu, Syarifah tetap berdiri tegak. Ia tidak mau menunjukkan kelemahan di hadapan Ruben maupun Wati. Ia justru semakin sibuk memperkuat bisnisnya. Restoran yang ia miliki mulai dikenal luas. Banyak kalangan menengah ke atas yang menjadi pelanggan setia. Bahkan, beberapa artis terkenal pernah datang dan memuji kelezatan masakannya. Pada suatu malam akhir pekan, Syarifah mendapat undangan makan malam dari salah satu mitra bisnisnya. Acara itu diadakan di restoran mewah miliknya sendiri, yang kini sudah selesai direnovasi dengan tampilan lebih elegan. Ia menerima undangan itu dengan senang hati, sebab ia tahu acara ini bisa menjadi ajang pertemuan penting. Namun, ada hal yang tidak pernah ia sangka. Malam itu, Ruben datang bersama Wati dan Andini. Mereka hadir sebagai tamu undangan, tanpa mengetahui bahwa restoran tempat mereka melangkah dengan angkuh adalah milik Syarifah sendiri. Syarifah yang sudah berada di dalam ruang utama restoran hanya bisa menarik napas panjang. Inilah saat yang selama ini ia tunggu. Detik demi detik terasa berjalan lambat. Dari kejauhan, ia melihat Ruben dan Wati duduk di salah satu meja utama. Andini tersenyum manis, seakan menjadi ratu malam itu. Syarifah melangkah maju dengan anggun. Suara sepatu hak tingginya bergema di lantai marmer. Semua mata tertuju padanya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang menyimpan luka sekaligus kemenangan. Dalam hati, ia berbisik, malam ini, semuanya akan berbeda. Suasana restoran malam itu begitu ramai. Penuh cahaya hangat dari lampu gantung kristal yang berkilau. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, memberikan nuansa elegan yang membuat setiap tamu merasa istimewa. Aroma masakan yang harum menyeruak, bercampur dengan wangi bunga segar yang menghiasi meja-meja. Semua terlihat sempurna, seolah tidak ada celah yang bisa dikritik. Di antara keramaian itu, langkah Syarifah yang anggun menarik perhatian banyak orang. Ia mengenakan gaun berwarna marun dengan potongan sederhana namun menawan, ditambah perhiasan minimalis yang membuatnya terlihat berwibawa. Semua tamu undangan yang melihatnya segera tahu bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Mereka yang belum mengenalnya pun langsung menaruh rasa hormat. Ruben yang sedang duduk bersama Wati dan Andini, terperanjat saat matanya menangkap sosok istrinya berjalan ke arah panggung kecil di depan ruangan. Wajahnya sempat berubah pucat,
lalu kembali mencoba tenang. Wati mengerutkan dahi, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Andini, yang tadi begitu percaya diri, kini menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Syarifah mengambil mikrofon dari tangan MC, lalu tersenyum ramah ke arah para tamu. Suaranya terdengar tenang, penuh percaya diri. "Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara istimewa ini. Malam ini, saya ingin memperkenalkan wajah baru dari restoran ini. Tempat yang dulu sederhana, kini kami bangun kembali dengan penuh cinta, agar menjadi ruang yang bisa dinikmati semua kalangan." Hening sesaat, semua mata tertuju padanya. Syarifah menatap satu persatu hadirin, lalu berhenti sebentar di arah meja Ruben, Wati, dan Andini. Senyum tipisnya tak lepas dari bibir. "Restoran ini," lanjutnya, "adalah hasil kerja keras tim hebat yang selalu berdiri bersama saya. Dan malam ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa saya adalah pemilik sekaligus pendiri restoran ini." Riuh tepuk tangan langsung menggema. Beberapa tamu yang memang sudah mengenal reputasi Syarifah bersorak kecil, sementara yang lain saling berbisik kagum. Di meja sudut, wajah Wati tampak tegang. Ia tidak pernah membayangkan menantunya, yang selama ini ia hina sebagai perempuan kampung tak berharga, kini berdiri di depan umum dengan penuh wibawa. Ruben sendiri hanya bisa menunduk, sementara Andini berusaha menyembunyikan rasa tidak nyamannya dengan tersenyum palsu. Syarifah melanjutkan, "Bagi saya, restoran ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah simbol perjuangan, simbol bahwa setiap orang bisa bangkit dari keterpurukan, asal ada kemauan dan kerja keras. Saya berharap, restoran ini bukan hanya menjadi tempat untuk menikmati makanan, tetapi juga ruang kebersamaan, kebahagiaan, dan harapan." Kembali tepuk tangan menggema. Beberapa tamu berdiri memberikan penghormatan. Syarifah menunduk sopan, lalu menyerahkan kembali mikrofon kepada MC. Setelah itu, ia melangkah turun dari panggung dengan penuh percaya diri. Ruben hanya bisa terdiam. Hatinya kalut. Ia merasa malu, tapi juga kagum. Selama ini ia meremehkan istrinya, bahkan mengkhianati kepercayaannya. Namun malam itu, ia baru menyadari bahwa Syarifah telah jauh berkembang, sementara dirinya justru terjebak dalam kebohongan dan perselingkuhan. Wati, yang biasanya cerewet, hanya bisa memandang kosong. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Sementara Andini mulai merasa tidak nyaman. Aura kemenangan Syarifah malam itu membuatnya tersisih, seolah ia hanyalah bayangan kecil yang tidak berarti. Setelah acara peresmian selesai, para tamu berbondong-bondong menghampiri Syarifah. Mereka menyalaminya, memberi selamat. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama lebih lanjut. Wajah Syarifah tetap ramah. Senyumnya tak pernah pudar. Namun, di balik itu semua, hatinya bergetar hebat. Malam itu adalah pembuktian. Malam di mana semua penghinaan yang ia terima seakan terbalaskan dengan cara paling elegan. Tak lama kemudian, Ruben bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Syarifah. Ia berusaha tersenyum, meski wajahnya jelas menyimpan rasa bersalah. "Kamu hebat sekali, yah," ucap Ruben lirih. Syarifah menoleh perlahan, menatap mata suaminya dalam-dalam. "Terima kasih, Mas," jawabnya singkat, tanpa ekspresi berlebihan. Andini yang ikut berdiri di samping Ruben, mencoba ikut berbicara. "Wah, aku nggak nyangka kalau ternyata restoran ini punyamu, Syarifah. Selamat ya. Kamu memang luar biasa." Syarifah menatap Andini sebentar, lalu mengulas senyum tipis. "Terima kasih, Andini. Aku selalu percaya, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk halus. Andini terdiam, tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ruben yang berdiri di sampingnya pun menunduk, tidak berani menatap wajah istrinya lebih lama. Malam itu berlalu dengan penuh drama batin. Semua tamu pulang dengan kesan mendalam. Namun bagi Ruben, Wati, dan Andini, malam itu adalah mimpi buruk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang selama ini mereka remehkan justru berdiri di puncak dengan elegan. Namun,
Bagi Syarifah, itu bukan akhir. Itu hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Ia tahu, tantangan ke depan tidak akan mudah. Ruben masih bersama Andini. Wati masih menyimpan rasa benci, dan hatinya sendiri masih penuh luka. Di dalam kamar malam itu, setelah semua tamu pergi, Syarifah berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu menarik napas panjang. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak boleh berhenti sekarang, bisiknya pada diri sendiri. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia sudah tidak sama lagi seperti dulu. Ia bukan lagi perempuan yang mudah diinjak, bukan lagi istri yang hanya menunggu suami pulang. Ia adalah Syarifah, perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, dengan kekuatan dan martabat yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Dan malam itu, meski hanya sejenak, ia mengizinkan dirinya tersenyum puas. Karena akhirnya, semua hinaan dan pengkhianatan yang ia terima mulai terbalaskan dengan cara paling indah, keberhasilan. Pagi itu, setelah malam peresmian restoran yang penuh kejutan dan meninggalkan bekas mendalam di hati banyak orang, suasana rumah Syarifah terasa berbeda. Udara masih sama, hangat matahari pagi menembus tirai jendela, tapi hatinya terasa jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Ia bangun lebih awal dari biasanya, berdiri di dapur menyiapkan sarapan sederhana, sambil menatap ke arah meja makan kosong yang dulu sering penuh dengan percakapan keluarga. Namun kini, meja itu hanya menyisakan keheningan. Ruben masih tertidur di kamar, atau mungkin sengaja menghindari tatapan Syarifah. Malam tadi jelas meninggalkan luka dan rasa malu baginya. Wati sejak pagi sudah pergi, katanya hendak menemui beberapa temannya di arisan. Sedangkan Andini, setelah acara peresmian tadi malam, langsung menghilang tanpa jejak, seolah malu untuk sekadar berpamitan. Syarifah duduk sebentar di kursi, menatap nasi uduk dan gorengan yang ia siapkan. Hatinya bertanya-tanya, apakah hari ini Ruben akan duduk menemaninya sarapan? Ataukah lagi-lagi ia harus makan sendirian? Ia sudah tidak berharap banyak. Yang ia lakukan hanyalah rutinitas, sesuatu yang membuatnya tetap kuat dan tidak kehilangan arah. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari arah kamar. Ruben muncul dengan wajah lelah, matanya sembab, seolah semalam ia tidak tidur nyenyak. Ia melihat ke arah meja makan, lalu menatap istrinya yang sedang duduk. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Kamu bangun pagi sekali." Syarifah menoleh, tersenyum tipis. "Seperti biasanya, Mas. Aku sudah siapkan sarapan, kalau kamu mau makan." Ruben menunduk, lalu berjalan pelan menuju kursi. Ia duduk, mengambil piring, namun gerakannya kaku, seperti orang yang canggung berada di rumahnya sendiri. Ia mengambil sedikit nasi uduk, menatap makanan itu sebentar, lalu berkata lirih, "Aku malu sama kamu, yah." Syarifah terdiam, hanya menatap Ruben dengan mata tenang. Ia tidak menjawab, hanya membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Ruben melanjutkan, "Selama ini aku pikir kamu cuma perempuan biasa. Aku kira kamu gak akan pernah bisa berdiri sendiri. Tapi ternyata aku salah besar. Malam tadi, aku gak bisa bohong. Aku bangga sama kamu, sekaligus malu sama diriku sendiri." Syarifah menghela napas panjang, lalu menunduk sebentar sebelum akhirnya menatap Ruben. "Mas, aku tidak pernah menuntut apa-apa darimu. Yang aku inginkan hanya kebersamaan, kesetiaan, dan rasa saling menghargai. Tapi kamu memilih jalanmu sendiri. Kamu memilih menduakan aku." Kata-kata itu menusuk hati Ruben. Ia menunduk semakin dalam, tidak sanggup menatap mata istrinya. Hatinya terasa hancur, karena baru kali ini ia benar-benar merasakan betapa dalamnya luka yang ia torehkan pada perempuan yang selama ini setia mendampinginya. "Aku gak tahu harus mulai dari mana, yah," ucap Ruben lirih. "Kalau masih ada kesempatan, aku pengen memperbaiki semuanya." Syarifah menatap Ruben lama, matanya berkaca-kaca, namun senyumnya tetap terjaga. "Kesempatan selalu ada, Mas. Tapi ingat, semua butuh waktu.
Luka ini nggak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Kamu harus buktikan, bukan sekadar bicara. Ruben mengangguk pelan, meski hatinya masih terasa berat. Sementara itu, di tempat lain, Wati duduk bersama teman-teman arisannya di sebuah kafe modern. Mereka sibuk mengobrol, membicarakan acara peresmian restoran malam tadi. Ternyata kabar tentang restoran baru milik Syarifah sudah menyebar cepat, bahkan menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan sosialita kecil itu. Aku dengar, restoran baru itu punya istri Ruben, ya? Salah satu temannya bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Wati tersenyum kaku, berusaha menutupi rasa malunya. Iya, benar. Itu punyanya Syarifah. Aku sendiri kaget. Dia ternyata bisa juga ngurus hal sebesar itu. Temannya tertawa kecil. Kamu seharusnya bangga, Wati. Menantumu berhasil. Itu kan artinya keluarga kalian makin terpandang. Namun, bukannya bangga, hati Wati justru dipenuhi rasa iri dan kesal. Ia selalu merasa dirinya lebih berkuasa daripada Syarifah. Baginya, Syarifah hanyalah menantu kampung yang beruntung bisa menikah dengan Ruben. Tapi sekarang, justru menantunya yang berdiri di atas panggung, menerima tepuk tangan dan penghormatan dari banyak orang. Wati hanya tersenyum kaku, tidak ingin terlihat kalah di depan teman-temannya. Tapi dalam hati, ia bertekad mencari cara untuk kembali merendahkan Syarifah, atau setidaknya membuatnya merasa tidak terlalu tinggi. Di sisi lain, Andini duduk termenung di apartemennya. Semalam, setelah acara peresmian, ia pulang dengan hati bergejolak. Rasa iri, malu, sekaligus marah bercampur jadi satu. Ia tidak pernah menyangka, perempuan yang ia kira lemah itu ternyata berdiri jauh lebih tinggi darinya. Andini merasa posisinya terancam. Selama ini, ia percaya bahwa Ruben akan selalu bersamanya. Tapi setelah melihat bagaimana Ruben menatap Syarifah malam itu, Andini mulai merasakan ketakutan. Ada sesuatu di mata Ruben yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rasa hormat, rasa kagum, bahkan mungkin cinta yang kembali tumbuh untuk istrinya. Aku nggak boleh kalah, gumam Andini, menggenggam tangannya erat. Kalau Syarifah bisa berdiri sejauh itu, aku harus cari cara agar Ruben tetap di sisiku. Namun semakin ia memikirkan, semakin hatinya resah. Ia sadar, apapun yang ia lakukan, Ruben tetaplah terikat dengan pernikahan sah bersama Syarifah. Dan selama Syarifah berdiri kuat, posisinya hanya akan menjadi bayangan yang sewaktu-waktu bisa tersingkir. Hari-hari berikutnya, restoran Syarifah semakin ramai. Media lokal mulai meliput, menuliskan kisah tentang perempuan tangguh yang berhasil membangun bisnis kuliner dari bawah. Banyak orang yang penasaran datang, bukan hanya untuk menikmati makanan, tapi juga untuk melihat langsung sosok pemiliknya yang penuh inspirasi. Syarifah sibuk, tapi hatinya bahagia. Ia bekerja keras setiap hari, mengawasi jalannya restoran, melayani tamu, dan memastikan semua berjalan lancar. Ia tidak lagi merasa sendirian. Tim yang ia bangun solid, mereka mendukung penuh dan menghargainya. Namun, di tengah kesibukannya, Syarifah tetap menyimpan satu kegelisahan, rumah tangganya. Ia tahu, Ruben mulai menunjukkan tanda-tanda ingin memperbaiki diri. Ia jadi lebih sering pulang ke rumah, lebih banyak berbicara, bahkan mulai membantu hal-hal kecil. Tapi di sisi lain, bayangan Andini masih menghantui. Malam itu, saat restoran sudah tutup, Syarifah duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka buku catatan, menulis beberapa ide untuk menu baru. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Ruben masuk, membawa secangkir teh hangat. "Aku bikinin teh buat kamu," ucap Ruben dengan suara pelan. Syarifah terdiam, menatap suaminya, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas." Ruben duduk di kursi seberang, menatap istrinya lama. "Aku serius. Yah, aku pengen benerin semuanya. Aku tahu aku salah, tapi aku janji, aku bakal berubah." Syarifah menatapnya dalam-dalam. "Mas, aku butuh bukti, bukan janji. Kalau kamu benar-benar mau berubah, aku akan lihat dari sikapmu, dari tindakanmu. Jangan hanya manis di mulut."
Ruben mengangguk, menelan ludahnya. Malam itu, ia sadar, jalan menuju maaf Syarifah bukanlah jalan singkat. Ia harus membuktikan dengan kesabaran, dengan kejujuran, dan dengan meninggalkan Andini sepenuhnya. Dan disitulah, perjalanan baru mereka dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya tentang restoran, bukan hanya tentang keberhasilan, tapi juga tentang cinta, kesetiaan, dan perjuangan membangun kembali keluarga yang hampir runtuh. Namun, Ruben belum tahu bahwa Andini tidak akan diam. Dan Wati pun, dengan rasa irinya, masih menyimpan rencana untuk kembali menjatuhkan Syarifah. Syarifah sendiri sadar, badai berikutnya pasti akan datang. Tapi kali ini, ia tidak takut, karena ia sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Ia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Restoran itu malam itu tampak lebih ramai dari biasanya. Cahaya lampu gantung kristal yang berkilauan memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, memberikan nuansa mewah dan elegan. Meja-meja dipenuhi oleh tamu-tamu dari berbagai kalangan. Ada yang dari keluarga kaya raya, pebisnis, hingga selebritas yang diam-diam datang untuk menikmati sajian istimewa. Suara musik instrumental lembut terdengar dari sudut ruangan, mengiringi suasana makan malam yang penuh dengan percakapan dan tawa. Syarifah berdiri di balik pintu kaca besar yang memisahkan ruang utama dengan ruang khusus staf. Malam itu bukan malam biasa, melainkan malam yang sudah ia rencanakan cukup lama. Ada sesuatu yang ia tunggu, sesuatu yang akan membuka mata semua orang yang selama ini meremehkan dirinya. Tubuhnya terlihat anggun dalam balutan gaun hitam sederhana namun elegan. Rambutnya diikat rapi ke belakang, dan raut wajahnya penuh ketenangan. Namun di balik tatapan tenang itu, ada gelombang emosi yang bergejolak. "Bu, semuanya sudah siap," kata salah satu manajer restoran mendekatinya. Lelaki berjas itu menundukkan kepala sedikit, menunjukkan sikap hormat. Syarifah mengangguk pelan. "Baik. Pastikan pelayanan malam ini berjalan sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun." "Baik, Bu." Ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Malam ini, untuk pertama kalinya, Ruben dan Wati akan datang ke restorannya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa restoran ini adalah miliknya. Ruben hanya mengira bahwa makan malam ini adalah undangan bisnis dari seorang rekannya. Sedangkan Wati mengira bahwa ia akan berkunjung ke tempat mewah yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Sejak beberapa hari lalu, Ruben memang menunjukkan wajah bangga karena berhasil mendapatkan undangan makan malam itu. Ia menceritakan kepada Wati dengan penuh kebanggaan bahwa ia telah membangun relasi yang bisa membawanya ke restoran elit. Wati pun dengan segera mengumumkan kabar itu kepada beberapa kerabatnya, seolah ia akan pergi ke istana. Syarifah tersenyum getir mengingat semua itu. Betapa selama ini dirinya selalu dianggap rendah. Hanya seorang istri yang tidak bisa memberikan kebanggaan bagi keluarga besar. Ia dihinakan karena dianggap tidak memiliki apa-apa, hanya mengandalkan Ruben. Padahal, kenyataannya justru jauh berbeda. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran. Ruben turun lebih dulu dengan jas hitamnya. Wajahnya penuh percaya diri. Wati menyusul dengan kebaya modern yang ia kenakan, terlihat berusaha tampil paling anggun di antara para tamu. Senyumnya mengembang, matanya berkeliling penuh rasa ingin tahu. "Astaga, Ben, tempat ini mewah sekali. Aku baru pertama kali datang ke restoran seperti ini," ucap Wati dengan suara yang agak dibuat-buat. Ruben tersenyum lebar. "Iya, Ma. Ini semua karena koneksiku. Kalau tidak karena aku, kita tidak mungkin bisa duduk makan di sini." Mereka berjalan masuk, dan seketika pandangan Wati penuh dengan kekaguman. Meja-meja tertata rapi dengan peralatan makan berlapis emas di beberapa sudut. Pelayan berjas putih dengan sarung tangan hitam melayani para tamu dengan sopan dan cekatan. Aroma masakan dari dapur menyebar, menggoda setiap indera penciuman. "Selamat malam, Tuan Ruben, Nyonya Wati," sambut seorang pelayan yang sudah dipersiapkan. Ruben dan Wati menatap heran. "Kamu kenal kami?" tanya Ruben. "Tentu saja. Nama Anda sudah ada di daftar tamu khusus malam ini."
Mari saya antarkan ke meja yang sudah disiapkan. Wati tersenyum semakin lebar. Ia merasa begitu dihormati malam itu. Dengan langkah anggun, ia mengikuti pelayan menuju meja yang berada cukup dekat dengan panggung kecil tempat musik dimainkan. Dari sudut ruangan, Syarifah memperhatikan setiap detail itu. Ia menunggu momen yang tepat. Ia tahu bahwa Ruben dan Wati tidak akan pernah menyangka bahwa tuan rumah malam itu adalah dirinya sendiri. Mereka mengira sedang menghadiri undangan dari seorang pebisnis besar, tanpa sadar bahwa seluruh acara ini adalah miliknya. Ketika makanan pembuka disajikan, Ruben tampak semakin percaya diri. Ia menyandarkan tubuh ke kursinya sambil berkata kepada ibunya, "Lihat, Ma, inilah dunia yang sebenarnya. Dunia kelas atas. Aku bisa membawa mama ke sini karena aku tahu caranya bergaul dengan orang-orang penting." Wati mengangguk penuh kepuasan. "Kamu memang anak yang pintar, Ben. Untung saja aku punya kamu. Kalau hanya mengandalkan orang lain, mana mungkin kita bisa merasakan kemewahan seperti ini." Ucapan itu membuat Syarifah tersenyum getir dari kejauhan. Ia mendengar jelas bagaimana dirinya kembali dianggap orang lain yang tidak ada artinya. Namun malam ini, semua akan berubah. Jam sudah menunjukkan hampir 8:30 ketika acara makan malam resmi dimulai. Seorang pembawa acara naik ke panggung kecil, memegang mikrofon dengan tenang. Musik berhenti, dan suasana menjadi hening. "Selamat malam, para tamu yang terhormat," ucapnya dengan suara lantang namun penuh wibawa. "Terima kasih telah hadir pada jamuan makan malam istimewa malam ini. Malam ini bukan hanya sekadar jamuan, melainkan perayaan atas perjalanan luar biasa seorang pemilik restoran ini, yang telah bekerja keras membangun semuanya dari bawah, hingga menjadi salah satu tempat terbaik di kota ini." Ruben dan Wati saling pandang. Mereka terlihat semakin bersemangat. Wati berbisik pelan kepada Ruben, "Siapa ya pemiliknya?" "Sepertinya orang kaya raya. Mama ingin tahu, bisa jadi kenalan penting bagi kita." Ruben mengangguk penuh keyakinan. "Tenang saja, Ma. Nanti aku akan pastikan kita bisa dekat dengannya." Pembawa acara melanjutkan. "Tanpa berlama-lama, izinkan saya mempersilakan sang pemilik restoran untuk maju dan menyapa para tamu. Mari kita sambut Nyonya Syarifah." Suasana mendadak hening. Nama itu bergema di seluruh ruangan. Ruben terperanjat, tubuhnya menegang. Wati membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Syarifah melangkah perlahan keluar dari balik pintu kaca, menapakkan kaki ke ruangan utama. Semua tamu menatapnya, beberapa bahkan bertepuk tangan. Senyumnya tenang, namun penuh arti. Ia berjalan dengan percaya diri menuju panggung, berdiri tegak di depan mikrofon. "Selamat malam semuanya," ucapnya dengan suara lembut namun jelas. "Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini malam ini. Restoran ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, hasil dari perjalanan panjang yang penuh tantangan." Ruben terdiam, wajahnya pucat. Wati memegang dadanya, napasnya tersengal. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang selama ini mereka hina, rendahkan, dan anggap tidak mampu apa-apa, ternyata adalah pemilik restoran mewah yang sedang mereka duduki malam itu. Syarifah menatap ke arah Ruben dan Wati. Tatapannya tajam, menusuk, namun penuh ketenangan. Ia tidak berkata banyak, hanya cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa malam itu, posisi mereka telah berbalik sepenuhnya. Beberapa tamu mulai berbisik, ada yang kagum, ada yang tercengang. Nama Syarifah mulai menjadi perbincangan hangat malam itu. Ruben menelan ludah. Wati berusaha tetap tersenyum, meski tangannya gemetar di bawah meja. Mereka berdua tahu, tidak ada jalan untuk menyembunyikan rasa malu yang kini menelanjangi diri mereka di hadapan semua orang. Dan Syarifah? Ia hanya berdiri tenang, menikmati momen itu dengan elegan. Malam itu baru saja dimulai, dan kisah balasan yang ia rancang dengan cermat sedang berlangsung tepat di depan mata semua orang. Langkah kaki Syarifah bergema lembut di sepanjang lorong belakang restoran. Gaun elegan yang melekat di tubuhnya memantulkan cahaya lampu kristal, menambah aura berwibawa yang ia miliki malam itu.
Di dalam hatinya, ada campuran rasa lega, puas, sekaligus getir yang menyesakkan. Malam yang ia rancang dengan penuh perhitungan akhirnya sampai pada puncaknya, dan tak ada seorang pun yang menyangka kalau perempuan yang selama ini dianggap lemah, miskin, dan tak berdaya itu justru berdiri sebagai pemilik sah dari restoran mewah yang menjadi pusat perhatian banyak kalangan elit kota. Di dalam ruangan utama, Ruben masih duduk terpaku dengan wajah pucat pasi. Seakan darahnya surut begitu saja setelah menyadari kenyataan. Mertua Wati pun tak kalah terkejut. Perempuan yang selama ini kerap merendahkan Syarifah dengan kata-kata pedas, kini bahkan sulit bernapas dengan tenang. Ia hanya bisa menatap berkeliling, menutupi rasa malu dan shock yang begitu mendalam. Semua undangan, dari kalangan pebisnis, sosialita, hingga tokoh berpengaruh, kini tahu siapa pemilik restoran megah itu. Mereka mengucapkan selamat kepada Syarifah, seolah-olah dirinya adalah bintang paling bersinar malam ini. Namun di balik wajah anggun dan tenang yang ia perlihatkan, Syarifah masih menyimpan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Semua penghinaan, semua pandangan meremehkan, semua perlakuan suami dan mertua yang menusuk hati, itu semua tak serta-merta hilang meski malam ini ia menang telak. Justru rasa itu semakin nyata, semakin hidup, dan semakin menuntut untuk dihadapi. Setelah acara makan malam berakhir, satu persatu tamu mulai berpamitan. Mereka memberikan ucapan selamat, beberapa menawarkan kerjasama, ada pula yang sekadar memuji kecakapan Syarifah dalam membangun kerajaan bisnis yang tak pernah mereka duga. Di sudut ruangan, Ruben mencoba berdiri. Wajahnya tegang, napasnya berat, sementara matanya berkaca-kaca entah karena amarah, rasa bersalah, atau malu yang teramat dalam. "Syarifah," panggil Ruben dengan suara serak. Syarifah hanya menoleh sebentar, tanpa menghentikan percakapannya dengan salah seorang tamu penting. Senyum profesional masih mengembang di wajahnya, seakan keberadaan Ruben hanyalah bayangan samar yang tak perlu ia tanggapi. Mertua Wati berdiri di samping Ruben, mencoba menopang tubuhnya yang terlihat goyah. "Ayo kita pulang, Ben," bisiknya lirih. Namun Ruben menggeleng. Ia menatap istrinya dengan tatapan penuh kegelisahan, seakan baru saja kehilangan sesuatu yang amat berharga. Setelah semua tamu keluar, ruangan itu tersisa lebih sepi. Hanya ada staf yang membereskan meja, dan beberapa manajer restoran yang menunggu arahan Syarifah. Saat itulah Ruben akhirnya memberanikan diri mendekat. Aku nggak pernah tahu kalau kamu. Dan kamu memang gak pernah mau tahu," potong Syarifah tegas, namun dengan nada datar. "Karena selama ini yang kamu lihat hanya kelemahanku. Kamu gak pernah peduli sama apa yang aku lakukan, apa yang aku jalani. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri." Ruben terdiam, dadanya naik turun. "Aku salah, aku tahu," ucapnya parau. "Aku sudah buta, Syarifah. Aku sibuk mengejar sesuatu yang aku kira akan bikin hidup kita lebih baik. Tapi ternyata aku justru nyakitin kamu. Kamu hebat. Kamu jauh di atas yang aku bayangkan." Syarifah menatapnya lama, dalam diam. Ada sebersit rasa iba di matanya, tapi segera ia tepis. "Pengakuanmu terlambat, Ruben. Luka yang kamu kasih udah keburu dalam. Dan malam ini bukan tentang kamu. Ini tentang aku yang akhirnya berdiri sendiri, tanpa harus minta tolong sama kamu, tanpa harus menelan semua hinaan mertua." Mendengar itu, mertua Wati tak kuasa lagi menahan diri. "Kamu tega banget ngomong gitu sama suamimu. Syarifah, kamu memang dari dulu bawa aura keras. Gak heran Ruben jadi jauh dari kamu. Kalau kamu lebih lembut, mungkin dia gak akan nyari perhatian perempuan lain." Ucapan itu membuat beberapa staf yang masih di ruangan terdiam canggung. Mereka tahu seharusnya tak ikut campur, tapi suasana begitu tegang. Syarifah menarik napas panjang, lalu menatap Wati dengan sorot tajam namun tetap terkontrol. "Bu, malam ini saya ingin bilang satu hal. Selama ini ibu selalu meremehkan saya, bilang saya nggak pantas, miskin, nggak selevel sama keluarga kalian. Tapi lihatlah sekarang. Semua orang tahu siapa yang berdiri di atas panggung tadi. Semua orang tahu siapa pemilik restoran ini. Kalau ibu masih mau tutup mata,
Itu urusan ibu. Tapi jangan sekali lagi ibu nyalahin saya atas pilihan buruk anak ibu. Wati tercekat. Wajahnya merah padam. Ia ingin membalas. Tapi lidahnya keluh. Ruben memejamkan mata. Mencoba menahan air mata yang menggenang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar dihadapkan pada kenyataan pahit. Syarifah bukan lagi perempuan lemah yang bisa mereka tekan sesuka hati. Ia sudah jauh lebih kuat, lebih berkelas, dan lebih berkuasa daripada yang mereka bayangkan. Beberapa hari setelah acara itu, kabar tentang Syarifah semakin meluas. Media sosial membicarakannya. Beberapa artikel bisnis menulis tentang wanita inspiratif di balik restoran mewah. Popularitasnya naik drastis, dan dengan itu datang pula tantangan baru. Banyak orang yang ingin mendekat, ada yang benar-benar tulus, ada pula yang hanya ingin menunggangi kesuksesannya. Syarifah tetap fokus. Ia mengatur jadwal pertemuan, memimpin rapat dengan tim, dan tetap menjaga citranya di mata publik. Tapi di balik semua kesibukan itu, pikirannya sering kembali ke Ruben. Ia masih satu rumah dengannya, tapi suasana sudah sangat berbeda. Ruben tampak lebih pendiam, sering termenung, dan beberapa kali mencoba mendekati Syarifah untuk bicara. Namun Syarifah selalu menjaga jarak. Suatu malam, saat mereka sama-sama berada di ruang tamu, Ruben akhirnya berkata lirih, Aku minta maaf. Bukan cuma soal selingkuh. Bukan cuma soal aku nggak percaya sama kamu. Tapi juga karena aku nggak pernah ada buat kamu. Aku tahu mungkin udah terlambat. Tapi aku masih sayang sama kamu, Syarifah. Syarifah terdiam lama, menatap Ruben yang duduk dengan mata penuh penyesalan. Ada konflik batin yang berkecamuk di hatinya. Bagian dirinya masih mengingat kenangan lama, saat Ruben pernah jadi sosok yang ia cintai dengan tulus. Tapi bagian lain merasa luka itu terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Aku nggak butuh kata maafmu, Ben, ucapnya akhirnya. Yang aku butuh sekarang cuma satu, kedamaian buat diriku sendiri. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, biarin aku jalan dengan caraku. Jangan ganggu, jangan tekan, jangan ikat aku lagi. Ruben terisak pelan. Ia tahu, meski pernikahan mereka belum resmi berakhir, ada jurang besar yang memisahkan mereka sekarang. Jurang yang mungkin tak akan bisa terjembatani lagi. Sementara itu, Wati masih kesulitan menerima kenyataan. Ia merasa harga dirinya jatuh karena menantu yang dulu ia hina habis-habisan ternyata jauh lebih sukses. Dalam keputusasaan, ia mencoba menghubungi Andini, selingkuhan Ruben. Ia ingin mencari sekutu, atau mungkin sekadar pelampiasan. Namun pertemuan itu tak berjalan sesuai rencananya. Andini justru bersikap sinis. Bu, saya ini bukan orang bodoh, kata Andini dingin. Saya tahu Ruben sekarang gak bisa kasih apa-apa lagi. Dan jujur aja, saya gak mau terikat sama laki-laki yang hidupnya penuh drama. Apalagi setelah tahu istrinya punya segalanya. Saya gak butuh dia lagi. Ucapan itu membuat Wati semakin terpukul. Ia sadar tak ada lagi yang bisa ia andalkan. Perlahan, realita menamparnya. Semua yang ia banggakan selama ini runtuh di hadapan menantunya sendiri. Di akhir minggu itu, Syarifah duduk di balkon rumahnya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam mengusap lembut wajahnya. Dalam hati ia berbisik, Aku sudah buktikan diriku. Aku sudah berdiri tegak. Meski dulu aku diinjak-injak. Tapi apa yang harus kulakukan selanjutnya? Apakah aku akan tetap bertahan di pernikahan ini? Atau aku harus melangkah pergi? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban pasti. Namun yang jelas, malam itu Syarifah merasa lebih bebas dari sebelumnya. Ia tahu jalannya masih panjang, tantangannya belum selesai, tapi ia sudah tak lagi takut. Karena kini, ia berdiri sebagai dirinya sendiri, kuat, mandiri, dan berdaulat penuh atas hidupnya.